program ini bisa dipilih. Kalau kita milihnya cuma satu, misalnya di Bukalapak, itu kita bisa fullkan di 500 voucher. Gitu. Nah, di sini akan full 500 per 500. Dan ini tidak bisa ditambah lagi platform digitalnya. Tapi kalau kita mau main, oke lah, kita mau main nebar jaring untuk di 2 tempat, ini bisa dirubah dulu jadi 250, baru bisa tambah platform digital lagi. Ini mau di mana? Mau di Gurita, di Market, Mangler, Paxel Market, dan lain-lain. Contoh misalnya Paxel Market, berarti kita kasih 250 voucher. Total akan 500 voucher teralokasikan. Oke. Lalu kita klik di berikutnya. Di sini adalah input data toko. Untuk input data toko dia masih kosong karena belum diisikan, hanya baru diisi yang platform digital. Kita klik ditambah merchant. Lalu klik di sini, pasti akan keluar 2 pilihan seperti yang kita daftarin. Pertama klik Bukalapak dulu, kita coba satu isi. Untuk URL, carinya yang gampang bisa lewat sini. Jadi kita masuk ke dashboardnya, dashboard Bukalapak kita atau yang lain bisa. Lalu klik di sininya, di lapaknya, klik juga di lapaknya atau di toko kita. Nah, ini tampilan di toko kita berikut produk-produknya. Nah, di sini tinggal di copy aja di atas ini alamat ininya, alamat URL-nya. Nah, di sini tinggal di copy lalu dipastekan di alamat URL. Nah, untuk kode atau ID merchant di platform digital, kalau susah atau ada kendala untuk susah carinya yang mana atau kita ragu, diisi saja sesuai dengan alamat URL. Karena ini nanti untuk yang verifikasi kita ngecek kuratornya akan mengecek untuk benar nggak di sini tokonya berada. Gitu. Terus ini alamat email yang diisi, di input di marketnya. Lalu nomor telepon, nama merchant sesuai dengan yang ada di e-commerce-nya. Contohnya seperti ini, atau kalau sesuai berarti no drama copy. Nah, di sini total nominal transaksi 3 bulan terakhir itu kalau kita baru buka di marketplace ini, itu kan pasti belum ada penjualan nih. Nah, itu bisa diisikan 3 bulan terakhir itu transaksinya nominalnya yang offline aja, yang udah berjalan. Gitu, misalkan 3 bulan terakhir Bapak Ibu ada omsetnya di 12 juta. Oke, di sini transaksi 3 bulan bisa misalnya di 150 transaksi. Nah, untuk voucher, karena kita tadi di awal alokasinya dibagi 2, berarti kita masukkan di fullin aja di 250 voucher. Nah, nanti akan seperti ini. Masih 250 yang terpakai, kita tambah merchant lagi untuk yang di platform satunya, di Paxel Market. Nah, di sini sama juga untuk URL, cara carinya sama. Masuk ke lapak kita, ke toko yang di ke merchant yang di e-commerce itu, tinggal copy nanti dipaste lagi. Untuk kode ID sama, di platform digital dipastekan aja. Alamat email juga yang terdaftar di e-market itu, di merchantnya. Nomor telepon sama, nama merchant yang kanan atas ada gambar orang yang didaftarkan. Transaksi yang merah juga ditulis sama, baris merah kanan atas. Itu di atas, oh di sini. 150. Oke, boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja untuk yang awalnya, karena tadi di step sebelumnya step 3 kita daftar kita bagi 2, berarti di 250. Lalu kita klik oke. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi di Bukalapak 250, Paxel Market 250, totalnya di 500 voucher. Oke, lalu berikutnya adalah step untuk input data produk. Nah,
ini tuh input data produk itu teman-teman nanti bisa tergantung kebijakan ya, mau dimasukin semua atau tidak. Yang pasti produk yang didaftarkan di PSBB ini yang berhak untuk mendapatkan voucher. Tapi kalau tidak didaftarkan di sini, berarti dia tidak bisa ikut di program ini. Gitu. Jadi sesuai dari kebijakan tokonya. Ini kita tinggal tambah produk, ambruk, lalu di sini tokonya kita mau isi mana dulu. Saran saya diisinya per marketplace. Jadi kalau di sini misalnya di Bukalapak dulu kita isi semua. Untuk URL sama, jadi masuk ke toko kita, lalu kita klik di produknya, misalnya baju atau apa bisa diisi, klik. Nah setelah sampai di produknya, tinggal di copy pastekan untuk alamat yang di atas. Copy di sini, lalu kita masukkan ke input di sini, pastekan. Kode ID sama, kalau ada kendala atau susah nyarinya, kita copy paste aja sama, disamakan dengan yang URL. Nama produk sesuai, misalnya di sini kita coba isi aja, bisa copy literan, sama dengan yang ini ya, namanya nanti sama dengan yang di apa? Di e-commerce-nya. Harga satuan 70.000. Kategori di sini karena makanan minuman kita kuliner. Pilih merek sesuai dengan ini merek yang sesuai dengan inputan di step 2. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah produk lagi. Misalnya udah Bukalapak, kita tambah dulu nih, tambah sampai misalnya 10 atau 15 sesuai dengan apa keinginan Bapak Ibu. Yang di sini kita input di yang satunya lagi. Di toko satunya lagi sama produknya, URL-nya nyarinya sama. Di halaman produknya kita copy paste di alamatnya. Di sini kode ID juga sama, nama produk sama, sesuai dengan judul yang apa, nama produk yang kita input di marketplace. Lalu harga satuan. Di sini kategori kuliner dan pilih merek. Nah, di sini ada menu perhalaman digital platform dan cari. Di sini adalah menu untuk biar memudahkan kita untuk melihat dari satu halaman ini di step 5 itu berapa baris atau berapa produk yang akan muncul. Misalnya kita udah ngisi, kita input ada 30 produk yang kita ikut sertakan di program ini. Nah, kita tinggal pilih klik di angka 50. Di sini biarkan view all atau nanti bisa dipilih per merchant. Ini kita refresh dulu. Lanjut. Ya, sebentar. Ini kita simulasi dulu. Oke. Bentar ya. Oke, di step 5. Nah, di sini nanti ada pilihan. Nah, di sini bisa kita per toko atau per merchant kita untuk di baris itu. Jadi misalnya 50 atau 50 baris, tapi yang hanya di Bukalapak misalnya. Nanti akan tersortir, dia akan di Bukalapak aja. Nah, jadi dia untuk yang apa? Yang Paxel Market akan nggak ada. Jadi sortir lanjut aja. Terus selanjutnya untuk surat pernyataan. Di sini Bapak Ibu tidak perlu membuat surat pernyataan, tidak perlu mengedit, tidak perlu bikin apa-apa, itu hanya cukup di-download saja. Jadi diklik download, nanti dia otomatis akan mendownload. Ini contohnya. Di sini ada keterangannya kan, emang tadi. Nah, di sini ada langsung otomatis ke download. Jadi seperti ini contohnya. Ini udah otomatis akan terisi data-datanya sesuai dengan yang kita input di step 1 sampai 5. Gitu. Jadi semua datanya ini sebenarnya data dasar ini akan masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu tinggal download, teman-teman tinggal download terus dikasih materai, di print, download, di print, terus ditempel materai, terus tanda tangan basah, lalu di-upload lagi
difoto atau diupload lagi ke sini gitu. Tapi untuk besaran filenya maksimal 2 MB. Jadi kalau mau bisa pakai aplikasi pihak ketiga biar lebih kecil, misalnya pakai yang aplikasi untuk scanner dari HP kan bisa tuh, kayak cam scanner atau apa itu bisa, nanti hasilnya di bawah banget dari 2 MB. Itu akan lebih cepat juga, mempercepat proses uploadnya juga. Itu di tiga-tiganya di download, di print, lalu di atas materai, di tanda tangan, basah, lalu di upload kembali di masing-masing. Nanti tinggal klik simpan, lalu selesai dan ajukan jika sudah yakin semua datanya benar. Nah, untuk ini tidak bisa diklik karena ini belum terisi dan beberapa data belum terinput. Jadi dia tidak bisa diajukan atau disubmit. Jadi semua data isian harus terisi, baru bisa diajukan. Selesai dan ajukan. Dan setelah selesai dan ajukan, nanti di dashboard utama kita ini akan berubah menjadi progresnya menunggu seleksi. Nah, waktu menunggu seleksi itu masih bisa diubah atau direvisi. Tapi kalau sudah masuk proses seleksi dan ada nama kuratornya, itu sudah tidak bisa lagi untuk dirubah. Oke, silakan Kak Irma, boleh. Untuk jumlah produk itu maksimal berapa banyak, Mas? Bebas, kalau produk bebas sesuai dengan keinginan dari kakak, mau dimasukin berapa yang diikutsertakan. Sama surat pernyataan itu berarti tiga-tiganya harus pakai materai ya? Betul, tiga-tiganya bermaterai dan tanda tangan basah. Itu materainya boleh materai digital apa harus materai tempel? Kalau sebenarnya sih mungkin sekarang masih belum terlalu ini ya untuk kayak materai digital ya, walaupun sudah dianjurkan ya. Tapi langkah baiknya sih kalau nggak materai yang ini aja, yang fisik aja dulu. Materai gitu. Tempel ya? Masuk tempel dulu aja Kak. Siap, berarti besok beli dulu. Iya. Oke. Tapi kalau ada materai, tapi materai itu ada? Atau materai yang digital ada? Kalau materai digital kita tinggal beli online kan? Ya, mungkin bisa dicoba juga sih kalau materai digital, tapi tetap tanda tangan basah ya. Ya, jadi di print sudah bermaterai terus tinggal ditanda tangan. Ya, kan? Betul. Okay. Betul. Yap. Thank you, Mas. Jadi biar cepat bisa submit malam ini. Oke, silakan Mama Hairudin. Mama Hairudin, silakan. Tanya, Pak. Oke, lanjut. Siapa nih? Mira, silakan. Kak Mira. Sebentar, gantiin apa ya? Kak Mira, ada? Ya, mau tanya yang pertama, email yang di NIB sama email di situs yang ini itu harus sama nggak sih, Mas? Apa? Email yang kita daftarin di OSS sama yang di email ini nih, yang ada di aplikasi ini harus sama nggak emailnya? Sini Bang, kan biar gampang. Email yang di... Maaf. Email yang di mana? Yang kita daftarkan di NIB itu loh. Nah, itu sama yang di email awal. PSBBI ini harus sama nggak emailnya? Nanti malah mempersulit. Email di marketplace maksudnya? Bukan. Yang... Di NIB-nya Mas, waktu kita bikin NIB itu kan kita harus masukin email tuh, harus daftarin email. Nah, yang di aplikasi yang di BBI ini apakah emailnya harus sama dengan yang di enggak, NIB apa bisa beda? Enggak. Yang NIB nanti yang NIB hanya yang di input dasar-dasar aja. Kalau emailnya nggak sama nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ini data dasar yang ini harus sama dengan yang NIB. Gitu. Mas. Ya, silakan. Yuk. Yang step 5 boleh nggak diulang? Saya ketinggalan nih. Hah? Step 5? Ya, boleh nggak diulang? Saya ketinggalan nih. Boleh. Maaf ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi step 5 nanti tergantung ini ya. Jadi kita mau ikut di berapa e-commerce dulu nih. Yang pertama, kalau kita mau ikut di di dua, ini contohnya di dua e-commerce atau di dua marketplace. Jadi kita akan isi semuanya sesuai dengan yang ada, produk yang ada di marketplace, tapi tergantung dari kakak semua. Mau diikutsertakan semua atau enggak. Nah, di sini kan karena contohnya kita buat, misalnya kita ikut di dua lah, di Bukalapak sama Paxel Market. Itu tinggal klik tambah produk, nanti tambahnya persatuan ya, jadi satu-satu ditambahin.
Jadi tinggal kita pilih untuk Sebentar. marketplace yang mana. Boleh, silakan. Ini Silakan tinggal. isinya apa ini? Jadi jadi saran nanti ya? per berapa? Tadi isinya apa tadi, Bukalapak gimana? Jadi tambah produk tergantung kakak mau ikut di mana marketplace-nya. Saya Jadi ini kan Bukalapak. contoh doang nih. Boleh, kalau Bukalapak aja, ya Bukalapak aja ya. Ya. Nggak Ya, sama nanti tinggal Blibli. diklik sama Blibli. Oke, jadi tinggal jadi saran sih kalau ikut satu dulu aja. Jadi nanti pas di data produknya rapi. Jadi Bukalapak gitu. semua satu baris, nanti baru yang lainnya. Oh Jadi iya. tinggal diklik sini, Ya. terus tinggal URL produk. URL produk itu dapatnya dari di copy di ini kita, produk kita. Jadi masuk di ininya, di webnya, di toko kita, di lapaknya. Nanti kan tampilnya seperti ini sebenarnya, yang ada produk-produk kitanya. Oh, berarti kalau daftarnya Tinggal pakai Kalau yang didaftar di sini ada 50 produk, berarti masukin aja 50-nya kalau mau. Gitu, Kak. Halo? kalau daftarnya pakai HP berarti nggak bisa ya, Mas? Bisa juga. Kalau lewat HP tinggal dimasukin ke situ, nanti dia pakai menunya dibagikan. Iya, iya. Nanti ada menunya dibagikan, nanti tinggal disalin aja itu URL-nya, di copy paste. Oh gitu. Itu bisa pindahin. Jadi misalnya pindahin dulu ke Note atau bisa di copy langsung. Mohon Kalau izin Pak kopikan ke Febri, sini. Jadi dibagi. Ya, silakan. boleh tanya sebentar? Ya, Kak Ali ya, silakan. Iya Pak, maaf Pak, kalau NIB yang sudah didaftarkan pernah lolos BIP JPU boleh ikut BBI nggak Pak? Kenapa, Mas? NIB saya udah didaftarkan BIP JPU, lalu mau ikut BBI boleh nggak Pak? BPUM. BIP JPU, Badan Inisiatif Pemerintah Jaring Pengaman Usaha Pak. Oh, JPU. KBBI, masuk nggak KBBI? KBBI bisa dibantu? Boleh ikut BIP, boleh ikut BBI nggak Pak? JPU Iya. itu dari mana ya, Pak ya? Kemenparekraf juga Pak. Oh, soalnya yang saya tahu yang saat ini dari anggaran PEN itu ada KUR, ya, kemudian BIP, BPUM, terus prakerja. Nah, itu list yang saya baru dapat itu sih, Bapak. Mungkin lebih jelasnya Bapak bisa cari tahu ya, Pak ya, di Google ya, Pak ya. Ya. Karena kan memang program dari PEN itu banyak sekali ya, Pak ya. Dan kita juga tidak hafal gitu, Pak, apa saja yang dari program dari PEN. Nah, Bapak coba cari tahu di Google apakah program kita di Bapak seperti itu termasuk atau tidak. Seperti itu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih. Iya, maksudnya terdeteksinya itu dari NIB kita apa NIK kita, Bu? Nanti semuanya, Pak. Semua nanti semua diseleksi. Jadi diverifikasi semua. Dari NIK, dari NIB, dari tokonya sendiri, dari merchantnya, nanti semua disinkronize gitu data-datanya. Oke, makasih. Jelas Pak, mau sampai tanya, ya? Pak. Ya, silakan. Kanina, silakan. Nah, ini mohon maaf, tadi saya coba yang step 4, tapi kayaknya saya nggak bisa yang masukin URL merchant-nya deh. Gimana ya caranya tadi? Maaf. Oh, baru merchant tinggal pakai apa? Kanina pakai apa? Sama Blibli. Hah? Oke, Blibli kita coba ya. Jadi Blibli sebenarnya tinggal sama sih, masukin di URL di atasnya aja URL-nya. Bentar ya. Ya HP kan ya, bukan laptop. Jadi Kalau di HP tinggal di share di ini aja yang di share link atau bagikan. Bisa ada di tanda titik 3 tuh. Jadi misalnya masuk ke tokonya, ke lapaknya, nanti tinggal di titik 3, jadi bisa di lapaknya nanti titik 3, nanti bisa kalau nggak salah kalau sama sih buka lapak atau itu dibagikan aja, bagikan link atau share link gitu loh. Kan bagikan nanti dia bisa ke WA, bisa ke email atau kemana, atau di link. Nah itu klik aja yang di linknya, nanti di situ lo otomatis ke copy linknya.
Iya, saya coba lagi ya. Makasih Pak. Ya. Makasih ya. Oke. Mas, Ya, mau nanya silakan dong. kopi rumahan. Ya, Iya, saya mau nanya itu kalau NIB-nya belum ada gimana ya? Karena saya urusnya baru IUMK di kelurahan. Izinnya itu Untuk gimana? NIB bisa langsung ke ini, dibantu nanti sama timnya, tinggal ditarik ya Mbak Mbak Bebi, Kak Bebi. Untuk yang belum ada itu ikut di grup yang kendala NIB ya. Iya, halo Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mempunyai NIB, bisa silakan join di grup ya. Nanti dibantu sama tim CS-nya. Besok kayaknya kemungkinan ada sosialisasi OSS ya. mengenai, ya betul, OSS Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan, tadi linknya sudah saya share di kolom chat, bergabung dulu ya. Nanti ikuti grupnya, kemudian bila ada info sosialisasinya ikuti ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Oke, makasih Kak Bebi. Oke, Kak Yani Bogor, silakan. Kak Yani di Bogor, silakan. Atau Kak Firman, silakan. Ya, terima kasih Kak Febri Ya. atas kesempatannya. Kak Febri mau tanya ini yang tadi mengenai Pexel Market itu apakah sama dengan Pexel yang seperti biasanya kita individu untuk kirim-kirim itu ya? Atau bagaimana? Yang Pexel Market Apanya? apakah sama dengan yang Pexel seperti yang kita kirim, misalkan saya mau kirim barang ke mana gitu kan pakai Pexel gitu, itu apakah sama atau beda ya pakai Pexel Market ini? Ya kalau udah pernah ngebuka bisa sama sih, bisa pakai aja. Yang udah pernah ikut. Bantu jawab Mas Ya. Febri. Ya, Kalau silakan. Paxel Market itu memang punyanya Paxel, jadi dia ada divisinya lagi sendiri untuk menjual produk-produk dari customer-customernya mereka. Tadinya itu hanya terpilih, tapi sekarang bisa daftar. Jadi nanti kalau Masnya mau coba, mungkin bisa langsung daftar ke Paxel Marketnya aja. Oke, ya siap. Terima kasih. Satu lagi, makasih jawab. Ya, satu lagi Kak, untuk yang tadi saya ketinggalan. Untuk yang satu voucher itu, misalkan ada customer saya si A, misalkan sudah menggunakan voucher, kemudian dia mau menggunakan lagi, apakah boleh apa tidak ya? Kalau dari kita nggak ada ketentuan, tapi mungkin dari dari marketplace-nya kebijakannya seperti apa? Apakah satu akun jadi satu akun hanya bisa redeem atau ngeklaim satu voucher atau bisa berulang kali? Kalau dari Kak Novi sih penjabarannya memang dari kementeriannya bebas mau berapa kali dia redeem atau dia ngeklaim bebas, tapi biasanya dari marketnya seperti apa kebijakannya kita nggak tahu gitu. Apakah dibatasi per akun satu atau gimana? Ya, oke. Atau per hari dia bisa atau per hari dia bisa cuma satu, besoknya mungkin baru bisa lagi, ya kita lihat dari situnya aja nanti di kebijakannya. Siap. Terima kasih Kak Febri. Oke, sama-sama. Kak Andi Yusuf silakan. Halo, Kak Taufik silakan, Kak Taufik. Ya, mau ngulang aja, berarti tadi kalau belum punya NIB berarti belum bisa ngedaftar dong ya? Iya, jadi kalau untuk ikut ini harus yang sudah punya NIB. Jadi masuk ke grup kendala dulu aja, kendala yang NIB, nanti besok kan ada sosialisasinya nih, gimana caranya biar lebih cepat dapat NIB, nanti baru bisa langsung daftar ke sini. Ke program ini. Berarti saya nggak usah ngeprint surat pernyataan dulu malam ini ya? Nggak usah, kan belum ada yang bisa diinput nanti. Untuk NIB-nya juga kan belum ada nomornya, step satunya. Gitu. Oke, ya silakan Kak David. Boleh, silakan Kak Yani, silakan. Maaf, mau tanya Silakan Kak tadi Yani dulu. yang di marketplace saya itu kan ada beberapa produk yang sudah berproses haki, baru satu produk, itu bagaimana? Maksudnya? Yang tadi kan suruh upload yang surat haki itu loh, yang di surat haki. Yang haki? Iya. Oke, yang merek ya? Ya, yang merek. Di marketplace yang saya pakai itu kan produk saya ada beberapa. Cuman yang didaftarkan ke dalam haki itu cuma satu produk. Itu gimana? Bisa? Jadi maksudnya Ibu ada berapa merek gitu maksudnya, produk Ibu? Ya, ada beberapa produk.
ada beberapa produk. Nah, salah satu produk itu mereknya sudah saya patenkan. Cuman memang belum keluar suratnya. Iya, seperti tadi. Jadi masuknya yang di sini Bu, di webnya PDKI. Nah, di sini aja nanti dimasukkan, di capture. Jadi cuma satu produk itu ya? Kenapa? Jadi untuk mengajukan ini aja. Emang ada berapa macam produknya Bu? Ada berapa ini? Saya ada 4, cuman yang saya daftarkan mereknya 4? Mereknya 4 juga? Jadi merek yang saya daftarkan itu di bawah merek utama gitu Mas. Iya, maksudnya merek yang dipakai di produk itu mereknya berbeda-beda di tiap produk atau satu merek tapi beda produk? Merek. Kan ada 2 nih. Iya. Berapa? Beda merek? Iya. Beda merek, beda produk? Iya. Oh, gitu. Yang didaftarkan yang itu aja Bu, yang mau diikut sertakan aja mereknya. Oh gitu. Jadi satu aja gitu ya, yang sudah diberhaki aja gitu ya. Iya. Okay. Betul ya, lebih baik yang udah berhaki aja. Jadi lebih aman. Karena ini nanti juga di sini jadi selain meningkatkan jadi untuk nge-branding merek Ibu juga gitu kan. Karena di setiap marketplace-nya nanti akan ada campaign untuk nanti foto untuk toko-tokonya, store-store-nya yang ada logonya nanti dipajang di situ. Jadi kan buat nge-branding dari produk Bapak Ibu juga gitu, dari mereknya. Gitu. Mas, ya. Oke, silakan kalau Kak untuk David email dulu. saya belum ke autentikasi. Kontaknya dong. Ya kalau email kalau Ibu bisa di grup aja Bu ya, di WA group ya. Mas mau tanya dong yang tadi aku Bentar ya, Kak David. Ya, halo. Jadi Kak David dulu ya, silakan Kak David. Ya, saya mau nanya, itu jadi yang marketplace-nya yang kerjasama bukaan tadi Shopee sama Tokopedia kan enggak. Jadi selain Bukalapak sama Blibli.com ada apa lagi ya? Bentar ya, kita itu coba lihat. Pertama. Jadi ada 10. Betul. Yang kedua adalah itu kan tadi ada daftar input data toko ya. Jadi kalau kita misalkan punya variannya 50 produk, artinya kalau kita terdaftar di 10 marketplace, 50 kali 10 dong kita inputnya dong. Iya, betul. Nah, kalau gitu 10 itu apa aja ya, Pak? Jadi tinggal mana yang mau diikut sertakan dan kita mau ikut di berapa marketplace gitu. Ini ada Bukalapak, BDK, Blibli, Dieting, Gurita, Bimarket, 19 Usahaku, Malang Ler, Paksel Market sama Evermos. Ini yang sudah resmi bergabung. Gitu. Itu yang udah resmi bergabung ya, Pak? Iya. Oke, thank you, Pak. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, silakan Kak Andi Yusuf, silakan. Ini saya mau pertanyakan yang masalah marketplace itu, apakah bisa dipakai marketplace lain, maksudnya atas nama orang lain? Kenapa? Marketnya atas nama orang lain. Bisa. Oh, nggak bisa, harus yang kita daftarkan. Jadi punya kita juga, nanti di cross check kan, di cross check untuk ininya, kebenarannya. Gitu. Oh iya. Iya. Oke, Kak Mega silakan. Iya Mas, mau tanya, tadi udah dijawab sih, cuman saya cari di handphone nggak ketemu. Cara ngerubah ini di mana ya, apa marketplace-nya? Soalnya kemarin kan Blibli terus kalau nambah, kok saya cari nggak ketemu ya Mas di handphone tapi. Kalau di handphone di mana ya menunya? Jadi ditambah platform ditambah platform digital aja, nanti diklik di platformnya, pilih. Iya oh ya udah berarti besok coba deh di laptop. Oke, thank you ya Mas. Kalau nggak nanti biasanya sih kalau di handphone kan browsernya dia by mobile ya, mobile view ya. Kalau mau ini bisa juga di handphone, nanti dirubah jadi bukan mobile, jadi desktop view. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau mau lewat HP biar nggak buka ini bisa dirubah ke desktop view aja. Oke, thank you. Makasih ya, makasih Mas. Oke, sama-sama. Ya silakan Kak Yusra. Kak Yusra Buhari ada? Iya. Kalau nggak Kak. Ini kan Kak Yusra. Di step 4 nih.
Jadi kan kita belum mulai untuk buka toko di Bukalapak. Jadi gimana tuh Kak? Ya, buka dulu. Jadi daftar dulu aja. Daftar di Bukalapak cepet kok. Oh, berarti nggak memang harus Dari sudah si- punya toko ya? Iya, harus punya toko yang kerjasama di program ini. Gitu. Atau mau buka dulu juga nggak apa-apa, buka sekarang itu nggak terlalu lama, prosesnya cuma verifikasi kartu KTP sama foto selfie dengan KTP. Gitu. Oke, makasih. Oke, ya silakan Kak Edward. Kak Edward silakan. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama silakan. Saya mau nanya di step 2 mengenai input data merek. Oke. Jadi saya barusan juga cek ke PDKI, djip.go.id. Yep. Ternyata merek saya ditolak. Jadi solusi yang terbaik seperti apa nih Mas nantinya? Jadi jadi kita anggap berarti Bapak belum ada merek ya, mereknya udah kemarin udah ditolak ya. Gitu. Berarti itu berarti kalau ya. Ya, itu kemungkinan ada yang sanggahan Pak, ada yang nyangga bahwa mereknya udah terdaftar duluan, jadi punya Bapak kalah. Seperti itu biasanya. Kalau biasanya sih kurun waktunya 3 bulan deh Pak untuk pengumuman ada sanggahan atau enggak. Jadi kalau waktu itu sebenarnya Bapak itu waktu itu menyangga dan benang ya, merek itu punya Bapak sebenarnya. Cuma karena karena sanggahannya mungkin kalah ya. Jadi udah beredar seluruh Indonesia Pak. Waduh, Terus gimana solusinya lagi nih Pak? Ya, jadi tinggal ini aja, tinggal Bapak berarti otomatis di sini berarti belum punya merek ya istilahnya ya. Belum daftarkan merek, anggaplah seperti itu. Tinggal Bapak bikin merek baru, tinggal bikin merek baru nanti sama. Jadi kondisinya kita belum daftarkan merek. Jadi nama merek, nanti ini nomor NIB, lalu fotonya foto produk atau foto logo yang barunya. Itu aja. Jangan sampai yang kemarin ya Pak ya, takutnya ntar pas muncul di program ini dituntut lah Bapak. Iya. Karena pakai merek dia. Oke. Terus untuk upload sertifikat mereknya? Pakai foto ini aja, foto merek yang baru atau produk yang ada mereknya itu bisa juga. Foto logonya aja. Beberapa produk kita aja nanti difoto aja gitu ya. Iya, foto produk nanti ada logonya, itu aja di foto. Gitu. Ya, semangat Pak. Semangat Pak, bikin merek baru Pak. Oke Mas, makasih. Oke, ya Kak Denny silakan. Kak Denny Istiawan silakan. Ya, mau nanya, setelah status kita menunggu proses seleksi, ya. Selanjutnya kurasi ya Pak? Selanjutnya nanti ada proses kurasi atau proses seleksi. Nanti ada kuratornya, ada nama kuratornya di bawah. Oke, nah di saat itu nanti jika ada yang perlu diperbaiki di situ bisa ya? Maksudnya kalau sudah ada kurasinya, kalau sudah ada kuratornya itu menunggu dulu Pak. Menunggu sampai nanti ada dari kuratornya, misalnya ada pending, itu baru nanti disampaikan lewat email. Pendingnya di mana yang harus diperbaiki nanti di situ. Gitu. Tapi kalau masih proses, ya kalau kecuali kalau masih menunggu seleksi itu bisa kita mau dirubah aja. Berarti kalau statusnya pending seperti tadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Iya, kalau pending berarti ada data yang perlu diperbaiki. Kecuali kalau langsung dinyatakan tidak lolos. Misalnya produknya di luar sesuai, misalnya kayak tadi ada yang ikat jas, itu pasti akan dinyatakan langsung tidak lolos. Gitu. Kalau masih pending, masih ada kesempatan, tinggal perbaiki data yang ada. Yang kurang. Terima kasih. Oke. Ya, silakan Kak Irma. Nanya lagi ke Pak. Ya, boleh, silakan. Mas Febri, itu untuk kurasinya by online aja atau kita harus kirim produk atau gimana ya? Oh enggak. By online aja. Nanti dia untuk kurator dia verifikasi untuk semua data-data yang kita input. Keabsahannya sudah sesuai apa tidak, benar atau enggak secara legal, secara nanti dengan link dengan si e-commerce-nya, marketplace-nya sudah semua oke, nanti baru diputuskan gitu. Oh, jadi cuma kurasi data aja ya? Iya, kurasi
aja. Nanti kalau udah lolos baru ada surat perjanjian kerjasama yang harus di-upload dulu, divalidasi. Setelah itu nanti harus dikirim langsung hard copy-nya ke ke Kemenparekraf, ke panitianya. Oh, itu di luar surat yang tadi 3 yang kita download. Iya, di luar. Nanti kalau udah lolos. Ya, kalau udah lolos nanti dapat email untuk ngisi surat perjanjian kerjasama yang rangkap 2, yang satu materai, satu enggak. Nanti diisi, di-upload lagi, nanti divalidasi, oke, udah sesuai, udah valid, baru yang di hard copy-nya dikirim ke kementerian itu, Kemenparekraf. Gitu, panitia penyelesaian. Siap, thank you Mas. Oke. Ya, sama-sama. Tanya lagi Pak. Ya, silakan. Saya ya. Silakan. Tanya dong. Ya, Maaf boleh, ya. silakan. Saya Nina ya. Siapa? Nina, silakan Kak Nina. Ya. Saya tadi sudah masukkan, sudah bisa. Tapi ternyata yang itu kendalanya yang Bapak bilang tadi. Itu nama merchant saya ternyata dari Bukalapak sama Blibli itu waktu didaftarkan saya ternyata berbeda Pak. Namanya bagaimana ya Pak? Bukalapak beda dengan Blibli. Jadi tidak sama semuanya. Sama merek saya juga. Langsung ke customer service-nya. Kalau di Bukalapak kan bisa langsung buka bantuan tuh untuk rubah namanya. Oh, gitu. Ya. Bisa langsung aja, langsung untuk minta perubahan nama. Gitu. Mungkin perubahan namanya. Nama toko ya? Iya, nama merchant tokonya mungkin salah satu aja disamakan gitu ya Pak ya. Iya, disesuaikan. Jadi mana yang mau dipakai itu samain nanti yang satunya lagi. Gitu. Nah terus kan waktu yang tadi diisi itu kan satu semua sama laris manis misalnya seperti itu. Nah, kalau nama brandnya itu kan beda dengan nama merchant ini, nggak apa-apa Pak? Nama brand saya, nama brand merek saya kan Jelita Putri Catering gitu. Nah terus yang Bukalapak sama Blibli itu beda gitu loh Pak, nama saya sendiri. Nama ya makanya disamain aja, disamakan aja. Kan nanti jadi kan seperti yang tadi saya sampaikan tadi, jadi selain meningkatkan omset, jadi di sini juga untuk kesempatan untuk membranding nama merek atau nama toko dari teman-teman semuanya gitu loh. Jadi dengan program ini kan nasional nih, jadi luas nih. Jadi biar jadi brandnya teman-teman semua bisa lebih dikenal se-Indonesia gitu. Jadi ini langkah sebenarnya udah momennya udah bagus banget untuk branding. Jadi jangan sampai salah strategi gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya brandnya seperti tadi, betul. Makanya kan tadi ada untuk mereknya apa. Nah itu sebenarnya kesempatan kita untuk nge-branding di nama kita, mereknya. Oh gitu. Baik. Ya. Makasih Pak, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri karena sudah lumayan nih, agak larut. Kak, satu. Boleh, silakan. Ya, Kak Sri, silakan. Begini, saya punya satu NIB tapi di 2 usaha. Gimana itu? Apa ada masalah nantinya? Maksudnya? KLB-nya 2 atau gimana? NIB-nya nomor NIB 1 tapi untuk 2 usaha. Iya, usahanya apa? Beda? Jauh ya? Satu apa? Iya, beda. Apa? Sektornya apa aja? Gimana? Sektor usahanya? Beda sih, kuliner sama sembako. Oh, mending kuliner aja. Kalau sembako kan tadi nggak masuk tuh. Oh, kuliner ya Kak ya? Jadi, iya, yang dipakai kuliner aja. Karena sembako, kalau bahan pokok nggak masuk ke ini. Nggak masuk ke kuliner juga sektornya. Oke, tapi gitu. Nggak masalah ya Kak? NIB untuk 2 usaha? Nggak apa-apa. Yang penting tinggal dipilih yang mana sektor yang mau diambil. Oke? Oke, makasih. Iya. Halo Kak. Jawab ya. Mau tanya ya? Ya. Boleh. Ini NIB saya itu kemarin itu sudah punya NIB tapi percetakan. Percetakan masuk enggak UMKM Kak? Percetakan sektornya apa ya? Kalau untuk produknya apa Ibu? Apa ya? Iya, produknya kan nggak masuk ya. Nggak masuk ke KRIA juga. Terus seandainya berarti ini saya harus ngerubah NIB saya berarti? Iya,
Nah, tinggal Ibu produknya apa, ditentukan dulu produknya apa. Kalau fotokopi Sekarang saya ya produknya masuk. kuliner. Iya, kalau ya mending kulinernya ya di update aja NIB-nya. Didaftarkan Berarti ke kuliner nanti LB-nya. kan ini tadi saya tanya saya kan pas buat NIB itu katanya prosesnya paling enggak 1 minggu. Berarti Nah, besok ikut aja. Besok ikut yang di Kendala. Kan besok ada itu tuh untuk yang sosialisasi untuk NIB sama tim dari OSS. Nanti coba ditanya situ aja, ikut Zoom-nya. Linknya nanti udah di-share kan sama Kak Baby. Ya, di situ aja nanti tinggal ikut. Ya, terima kasih, Kak. Iya, makanya tinggal ikut. Ya, sama-sama, Kak. Oke, sudah cukup ya kayaknya ya. Udah larut. Ya, Nuraida. Iya. Apa, Kak? Assalamualaikum Kak Febri. Ya, silakan Kak Nur. Ini untuk memperjelas teman-teman yang tadi nanyakan haki gitu. Banyak yang ribet tadi, saya dengar kan nyimak aja dari tadi gitu masalah pengurusan haki gitu. Ya. Kebetulan saya sudah lengkap sih semua izin mulai dari NIB, PIRT, terus PK Halal sudah, jualan haki juga gitu. Jadi kan setahu saya itu cukuplah satu merek gitu yang kita punya gitu kan, dengan beberapa produk yang kita punya gitu. Satu merek tapi dengan bermacam-macam produk gitu. Entah itu mau 5, mau berapa gitu kan, supaya nggak ribet gitu teman-teman gitu. Saya cuma pengen berbagi aja sih sebenarnya Kak Febri gitu. Nah, betul. Jadi misalnya kita kan punya merek apa itu bisa dipakai di semuanya sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada satu produk, kan banyak produk, satu merek aja cukup. Iya, jadi pada saat kita pendaftaran di marketplace gini kita nggak bingung gitu. Jadi seperti kita di Shopee, Bukalapak atau dan sejenisnya yang sudah bekerja sama jadi satu sama Febri, jadi satu merek gitu kan. Jadi itu yang membuat teman-teman juga tadi saya lihat banyak yang bingung gitu. Jadi kalau satu produk satu merek ya lumayan juga sih. Karena tuh daftarnya kan lumayan, daftar mandiri juga lumayan kan. Iya, betul. Daftar mandiri juga sekitar 1,8 atau 2 juta. Dan prosesnya juga lama gitu maksudnya. Lama banget, prosesnya bisa. Juga menunggunya lumayan. Iya, bisa betul. 1 tahun baru keluarnya gitu. Iya. Nah, benar. Di ini juga sih sama teman-teman Kak Febri, kalau misalnya mau membuat suatu merek itu diusahakan sebelum teman-teman pelaku UKM atau pelaku usaha ini mau mendaftarkan nama merek, lebih baik buka dulu googling dah gitu. Buka Google dulu deh. Jadi gitu. ya dicari dulu mereknya udah ada punya apa belum, atau langsung bisa juga yang tadi di alamat yang PDKI-nya ini tinggal di search dulu aja mereknya sebelum kita daftar, kita klik dulu aja misalnya nama apa yang udah ada belum masuk gitu kan, misalnya bebek apa, nah itu kita search. Nah kita yang mau cari misalnya apa kuliner ya, misalnya kalau contohnya kuliner misalnya bebek, ini udah mau berakhir nih, nah terserah mau kita ambil atau kita cari yang lain gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kasihan tadi seperti Bapak itu kan agak bingung, katanya sampai 2 tahun gitu ya. Iya, sayang juga kan. Iya kan. Tapi kayaknya sih kalau Bapak tadi kayaknya nggak ngecek juga sih, nggak ngecek di sini apa ya. Jadi kelewat ya. Lihat kayaknya. Nggak dilihat kelewat ya. Karena di sini kan sebenarnya untuk pengumuman kalau setahu saya sih 2 bulan ya, 2 bulan atau 3 bulan pengumumannya. Ya, kalau nggak ada sanggahan, kalau nggak ada sanggahan dari pihak lain, itu bisa lanjut prosesnya, itu bisa setahun baru terbit. Tapi kalau ada sanggahan, kita membalas sanggahan atau enggak gitu kan. Kalau kita nggak kuat ya udah, kita lepas aja gitu. Tapi sayang lah udah keluar biaya ya. Iya betul. Dan ini juga sih Kak Febri, mungkin bagi teman-teman, saya sudah dapat pengumuman udah berapa, ya belum 1 minggu ini. Kebetulan sekarang kan dari Dinas Perindustrian membuka untuk kepengurusan halal sama hakinya itu gratis. Nah, gitu. Teman-teman yang mau halal ngurus sama POM ya kalau ya. Ya, betul. Sama hakinya juga. Iya, betul. Ya, dimanfaatkan lah untuk teman-teman yang mau mengurus gitu. Iya. Saya tidak bertanya Kak Febri, cuman ingin berbagi aja. Iya, sharing ya. Iya, betul. Sharing aja. Oke, terima kasih sekali. Nah, Ya, makasih banyak Kak Febri.
Ya, sama-sama Kak Nur. Ya. Oke, Kak Baby, mungkin cukup ya kita akhiri sampai sini. Semoga bisa diisi semua dengan lengkap. Kalau bisa malam ini bisa disubmit, langsung disubmit aja biar langsung menunggu proses seleksinya. Jadi bisa lebih cepat lagi untuk lolos dan bisa langsung promosi nih untuk ke customernya. Silakan, terima kasih semuanya teman-teman untuk ya udah ikut di sini untuk di Zoom ini. Terima kasih banyak pelatihannya. Saya kembalikan ke Kak Baby. Silakan Kak Baby. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Kak Febri. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kan sudah jelas nih mengenai pendaftaran di laman websitenya PSBBI. Silakan lengkapi pendaftarannya, disubmit supaya langsung maju ke proses menunggu seleksi ya teman-teman ya. Nah, mungkin sesi hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ya Bapak dan Ibu. Sekian, selamat malam. Malam. Thanks for watching this video.